Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Runtuhnya Sebuah Kerajaan. Runtuhnya sebuah kerajaan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang bagaimana hidup ini membangun sebuah kerajaan yang benar, yang kudus, dan kerajaan yang kekal dan bukan kerajaan yang sementara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, runtuhnya sebuah kerajaan. Kita tahu dengan jelas bahwa bangsa Israel di dalam perjalanan panjang dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, mereka memiliki pengalaman yang sangat panjang bagaimana harus berhadapan dengan raja-raja yang ada pada zamannya. Suatu kita lihat dari perjanjian lama saja bagaimana bangsa Israel diserang oleh orang Filistin, diserang oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun, kemudian kerajaan Asyur, kerajaan-kerajaan yang banyak dalam perjanjian lama. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang membuat bangsa Israel itu mengidamkan adanya raja yang hadir, yang ke dalam dunia untuk memulihkan agar mereka menjadi sebuah negara di mana mereka mendapatkan keamanan yang terbaik, mereka mendapatkan berkat yang terbaik sebagaimana pada umumnya. Setiap negara-negara di dalam dunia ini berjuang agar negaranya memiliki peningkatan demi peningkatan yang setara dengan negara-negara lain. Negara yang miskin berjuang menjadi negara berkembang berjuang menjadi negara maju, dan negara maju berjuang menjadi negara adidaya, satu-satunya yang terbaik di dunia ini. Yang kita tahu dengan jelas bahwa Amerika dianggap sebagai paman Sam. Semua negara di dunia ini sangat bergantung kepada dolar, sangat bergantung kepada pengaruh Amerika. Dan tentu kalau itu menurun adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian juga bangsa Israel memohon dan berharap bahwa adanya Yesus yang datang ke dalam dunia dengan harapan-harapan yang seperti demikian. Tetapi tatkala kemudian bertemu dengan Yesus yang membangun kerajaan yang tidak sama dengan konsep bangsa Israel. Yesus membawa sebuah kerajaan bukan untuk mengentaskan yang paling utama adalah kemiskinan bagaimana menjadi negara adidaya. Tetapi Yesus datang untuk mengentaskan yang namanya kemiskinan rohani, yaitu yang bernama dosa. Dosa itulah yang sebetulnya tidak hanya membuat ada hal yang jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan. Ada yang jauh lebih menakutkan menjadi negara yang tidak berkembang, tapi akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang lebih menyakitkan dari kemiskinan, yaitu kebinasaan. Yang lebih menakutkan daripada penyakit dengan stadium akhir, yaitu kebinasaan. Itu yang disebut dengan kebinasaan kekal. Sehingga Yesus hadir ke dalam dunia, yang kemudian Yesus waktu mau terangkat ke surga, murid-murid masih berkata, tidak ada tanda-tanda bahwa Yesus akan memulihkan sebagaimana konsep kerajaan dari bangsa Israel. Sehingga mereka bertanya, yang ada di situ mereka berkumpul, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang dijawab oleh Yesus? Engkau tidak pernah mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya murid-murid dan orang-orang kebanyakan pada waktu itu di bangsa Israel tidak memahami. Mereka tetap membawa konsep tentang kerajaan yang di dalam konsep mereka. Lalu apa sekarang mengait-mengaitnya dengan setiap kita sahabat seperjalanan? Kita pun secara tidak sadar sekalipun sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah mempercayai Yesus adalah Mesias, yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit dan akan naik ke surga. Maka konsep itu juga yang ada pada diri kita. Setiap kali kita dekat dengan Tuhan, maka pertanyaan yang sama pun kita ucapkan seperti yang ditanyakan oleh Israel. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, memulihkan kerajaan bagiku? Apa itu kerajaan bagiku? Pemulihan ekonomi, kesehatan, kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin meningkat secara strata sosial, apapun yang kita inginkan.
Apakah Tuhan tidak peduli kepada semuanya itu? Kalau Tuhan tidak peduli kepada semuanya itu, maka kita tidak pernah akan punya kehidupan. Alam semesta ini sudah memberikan jawaban kepada kita untuk semua kebutuhan. Kita tidak pernah akan jatuh miskin, kita tidak pernah akan kelaparan, kita tidak pernah akan kehausan. Kita terlindungi karena alam ciptaan Allah yang sudah diciptakan cukup untuk mencukupkan semua kebutuhan manusia. Namun karena keserakahan, karena peperangan, karena orang yang lebih kuat kemudian menekan yang lebih bawah, itu yang menimbulkan banyak persoalan dalam dunia ini. Karena kehidupan yang tidak dijaga dengan baik, kesehatan yang tidak dijaga dengan baik, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam penuh dengan sakit penyakit. Pertanyaan yang sama yang diucapkan oleh bangsa Israel, itu pun diucapkan oleh kita. Apa yang diucapkan? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selama kita terus berjuang untuk memulihkan kerajaan-kerajaan daripada setiap pribadi kita masing-masing, tema kita adalah berjudul bahwa runtuhnya sebuah kerajaan. Apapun yang ada pada kita itu akan runtuh. Pada akhir zaman nanti tidak pernah ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Pada akhir zaman nanti tidak pernah ada satu planet di muka bumi ini yang bisa ditinggali. Karena mengapa? Semuanya akan hancur. Semuanya akan binasa. Langit yang pertama, bumi yang pertama sebagaimana catatan dalam kitab Wahyu 21 itu akan lenyap. Dan kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru yang disediakan oleh Allah yang sedemikian luar biasa indahnya. Gambaran yang ada pada Wahyu 21. Dindingnya terbuat dari 12 lapis permata, jalannya terbuat daripada emas. Di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada kematian. Semuanya sempurna yang disediakan oleh Allah. Lalu apakah kita tidak boleh berjuang untuk apa yang kita harapkan di dalam dunia ini? Tanpa berjuang pun Allah sudah sediakan. Allah peduli bahwa engkau boleh memiliki semua kemajuan-kemajuan yang ada. Namun tatkala kita melupakan ada kerajaan spiritual, ada langit dan bumi baru yang kita akan tempati nanti. Itu yang disediakan oleh Allah. Tujuan Allah yang terutama adalah agar kita jangan sampai masuk ke dalam kebinasaan kekal. Apa yang kita butuhkan, dan Tuhan mengajarkan kita harus rajin, kita harus berusaha, kita harus berjuang. Kita harus berjuang mencukupkan apa yang menjadi bagian dari kita. Kita perlu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kita berjuang bagaimana supaya sehat. Kita ingin rumah tangga kita baik-baik, tercukupkan. Kita ingin punya kendaraan, kita ingin punya rumah, kita ingin tabungan yang memadai kalau bisa 7 turunan tidak habis. Namun pada umumnya orang-orang kaya berhenti pada turunan ketiga, keempat kemudian jatuh miskin kembali. Itu catatan dari banyak analisa. Apa yang kita pelajari di sini, sahabat seperjalanan, ingatlah. Kerajaan yang kita bangun satu hari akan runtuh. Namun kerajaan yang Allah sediakan tidak pernah akan runtuh. Mari di dalam segala perjuangan kita untuk memperjuangkan kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak lupa bahwa Allah sudah menyediakan yang jauh lebih indah, yaitu kerajaan Allah buat setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.